Bab 34. 2 jam kemudian, setelah meminta izin dari para suami untuk keluar rumah, mereka pun pergi ke salon sesuai rencana mereka tadi. Namun Nadia hanya bisa meminta izin melalui pesan karena ponsel Caesar mati dan dipastikan lelaki itu masih berada di dalam pesawat. Perjalanan mereka ke salon kali ini diantar oleh supir pribadi keluarga. Clara, kali ini aku terakhir kamu ya. Anggap aja sebagai tindakan permintaan maaf aku. Oh ya, aku udah reservasi untuk spa seluruh badan, sepertinya kamu juga butuh itu. Biasanya ibu hamil seneng banget tuh dipijat-pijat, berdasarkan pengalaman teman-temanku sih. Cerocos Nadia panjang lebar. Iya kak, makasih ya. Nadia mengangguk, gimana rasanya hamil? Kebetulan aku nggak mengalami mual muntah yang terlalu parah sih, lagian ini udah mendekati trimester 2 kak, jadi hampir nggak ngerasain apa-apa. Tapi aku sempat shock di awal kehamilan karena pendarahan, jelas Clara sambil memegangi perutnya. Oh ya, kamu pendarahan. Iya kak, soalnya waktu itu aku nggak sadar kalau aku lagi hamil, mungkin karena kelelehan juga. Dan kata dokter kandunganku termasuk lemah. Sebenarnya, Nadia mengusap lembut perut ratanya. Kenapa kak? Clara menoleh memperhatikan raut wajah Nadia yang berubah murung kala itu. Aku udah telat 3 minggu, tapi aku nggak terlalu percaya diri untuk melakukan tes kehamilan. Aku masih merasa bersalah sama diriku sendiri. Kak, apa salahnya mencoba? Siapa tahu kakak memang lagi hamil, nanti sampai rumah kita tes ya. Entah kenapa kali ini Clara yang begitu bersemangat mendengar pengakuan kakak iparnya. Jangan sampai kayak aku kak, sayang banget kalau nggak dijaga dari awal, lanjut Clara lagi. Jadi pulangnya nanti kita beli tes pack ya? Tanya Nadia dengan seutas senyum. Nggak usah kak, masih ada punyaku waktu itu. Clara ingat ia masih menyimpan satu saat Mama Ningsih menyuruhnya untuk tes dan ternyata hasilnya negatif. Baiklah, semoga aja ya. Nadia tersenyum lebar penuh harap. Mama pasti bakalan senang banget kak, kalau punya 2 cucu. Clara pun tak kalah senang. Tapi Clara, aku nggak mau terlalu berharap nanti akhirnya kecewa. Nggak ada salahnya kita berpikiran positif kak. Seru Clara. Kurang lebih 1 jam perjalanan, mereka sudah sampai di salon ternama langganan Nadia. Ia sangat bahagia hari ini, karena sekitar hampir 2 bulan ia tak menginjakkan kaki di sini semenjak Caesar membatasi gerak-geriknya, apalagi ia sudah tak pernah lagi berhubungan dengan teman-temannya. Sembari menunggu, Clara tersenyum menatap layar ponselnya kala membaca pesan dari sang suami. Selamat bersenang-senang sayang, akur-akur ya sama kakak ipar. Love you. Sementara Nadia yang masih terlihat resah, harusnya Caesar sudah tiba di Surabaya di jam ini dan seharusnya ponselnya juga sudah aktif. Ia kembali meletakkan ponselnya ke dalam tasnya dengan hati yang cemas. Mereka berdua sudah masuk ke dalam ruangan khusus spa, kebetulan tidak ada orang lain selain mereka berdua. Clara sudah membuka kerudungnya dan mengganti pakaian minim yang khusus dikenakan saat dipijat. Cantik banget kamu tanpa kerudung, ucap Nadia karena baru kala itu ia melihat Clara membuka kerudungnya. Makasih, kakak juga cantik kok, mendapat pujian seperti itu, senyum mengembang di bibirnya. 2 jam berlalu, mereka sudah kembali rapi dan bersiap untuk pulang. Tapi sepertinya Nadia belum puas jika hanya bermain di salon, ia pun mengajak Clara untuk ke mall, karena sudah lama sekali ia tidak nge-mall. Dulu sebelum Caesar membatasinya ia bisa 2-3 kali dalam seminggu pergi ke tempat seperti itu, menghambur-hamburkan uang bersama teman-temannya. Clara pun menyetujui ajakan Nadia, namun sebelum mereka pergi Nadia kembali meraih ponselnya dari dalam tas dan ternyata pesan yang ia kirim untuk suaminya sudah bercentang 2, namun Caesar belum membacanya. Segera ia melakukan panggilan kepada suaminya, dan dijawab saat panggilan ketiga. Sayang, udah nyampe. Udah, baru aja landing, ini masih di bandara. Ya ampun, kok lama sih? Aku tuh khawatir. Tadi delay sayang, kamu di mana?
Di salon sama Clara, setelah ini kami mau ke mall aku izin ya, diantar supir kok. Aku udah ngirim pesan ke kamu dari beberapa jam yang lalu, tapi belum kamu baca. Aduh sakit, terdengar suara seorang wanita di seberang sana. Caesar, siapa itu? Tanya Nadia dengan nada tak suka kala mendengar suara wanita yang sedang meringis, yang ia yakini sedang berada di jarak yang sangat dekat dengan suaminya. Yuri, jadi siapa lagi? Aku kan juga pergi bareng dia sayang. Seketika Nadia menggeram dan terdiam, ia menghela nafas panjang. Bisa tidak ia bertukar posisi saja dengan wanita yang bernama Yuri itu? Baru saja ia akan merasakan sedikit bahagia, namun kini sepertinya berubah menjadi kecewa. Kak, itu Pak supirnya udah nyampe, ucapan Clara memecahkan lamunannya, sementara panggilan dengan suaminya masih berlangsung. Yuri, lain kali kamu hati-hati. Lagian heels kamu itu terlalu tinggi, seru Caesar sambil menepis tangan sekretarisnya yang kini berada di pundaknya. Kala itu Yuri hampir terjatuh, dan refleks memegang pundak kanan bosnya itu. Maaf Pak, maaf. Lalu Caesar segera menjauh dari Yuri, untuk melanjutkan percakapan di telepon dengan sang istri yang sedang resah di seberang sana. Sayang. Nadia. Iya? Iya kenapa Yuri sampai meringis gitu? Kamu apain? Kok aku sih sayang? Dia hampir jatuh tadi kebetulan dia lagi di samping aku. Bisa nggak kalau aku aja yang jadi sekretaris kamu? Kamu ngomong apa sih sayang? Udah enak-enakan kamu di rumah, nggak ngapa-ngapain selain ngabisin duit aku. Kok malah mau jadi sekretaris aku? Caesar mengatakan itu sambil tertawa kecil, ia paham bahwa saat ini Nadia sedang cemburu. Iya tapi si Yuri itu lebih sering bareng kamu, kalau kamu keluar kota selain Randi, pasti dia juga kamu bawa, iya kan? Apalagi kalau pekerjaan di kantor lagi banyak dan kamu lembur juga pasti bareng dia, aku nggak suka. Ya ampun sayang, cemburu kamu itu nggak beralasan, tapi kamu kan kebagian yang enaknya saat diranjang aku pasti sama kamu, he. Nggak lucu, nggak usah ketawa. Ya udah aku mau pergi lagi bareng Clara, bye. Belum sempat Caesar menjawab, Nadia sudah memutus panggilan teleponnya. Dan Caesar tersenyum, Nadia sedang cemburu dan ia menyukai itu. Tanpa Caesar sadari, meski sudah berdiri jauh dari Yuri, wanita itu tetap bisa mendengar pembicaraan bos dan istrinya. Rasain tuh nenek sihir cemburu kan lo sama gue, serunya dalam hati Yuri merasa menang. Pak, itu mobilnya udah datang. Kita langsung ke hotel kan? Tanya Randi asistennya. Oh iya. Caesar dan dua orang karyawannya menuju hotel yang sama, tujuan mereka ke Surabaya adalah untuk bertemu kolega bisnis membicarakan kerja sama proyek baru. Sejak di bandara hingga di mobil, Yuri terus tersenyum ia merasa puas karena telah membuat Nadia istri bosnya cemburu tak karuan. Ia memang begitu benci terhadap Nadia, karena setiap kali Nadia datang ke kantor Caesar ia tak pernah berlaku ramah. Jangankan menegurnya meliriknya saja Nadia tidak pernah. Kalau saja Nadia bukan istri dari bosnya mungkin saja ia sudah melakukan hal-hal yang tak terduga pada Nadia, menjambak misalnya. Apalagi Yuri ingat kala Nadia pernah menegurnya karena rok yang ia kenakan terlalu pendek, cara Nadia menegur juga sangat tidak mengenakan hatinya. Yuri sudah menjadi sekretaris Caesar selama 2 tahun mereka sering kali bersama. Awalnya ia sadar tidak boleh jatuh cinta dengan milik orang lain. Tapi mengingat bagaimana Nadia memperlakukannya membuat dirinya semakin ingin menjatuhkan bosnya itu ke dalam pelukannya. Walau sebenarnya Caesar tak pernah menyadari itu, setiap perhatian yang diberikan Yuri ia anggap adalah wajar bagi sekretaris dan bos. Dalam perjalanan menuju ke mall, Clara dan Nadia tak banyak bicara. Namun sesekali Clara melirik ke arah Nadia yang terlihat murung sambil menyandarkan kepalanya pada jendela mobil. Clara tak akan bertanya apapun kala itu. Clara tahu ada yang mengganjal di hati Nadia, karena dia juga mendengar percakapan Nadia dengan suaminya itu mengarah kemana. Clara paham betul bagaimana rasanya cemburu. Non,
Mau turun di sini aja atau sampai ke dalam? Tanya supir pada mereka berdua. Namun Nadia masih saja melamun, entah apa yang ia pikirkan. Di sini aja Pak, nanti kami jalan aja ke pintu masuk. Clara yang menjawab. Kak, kita udah nyampe. Nadia tersadar, oh iya ayo turun. Mereka turun dan berjalan beriringan, kita makan dulu ya, kamu pasti lapar kan? Ajak Nadia. Clara mengangguk setuju karena perutnya juga sudah keroncongan sejak tadi. Sambil menunggu pesanan datang, Clara meraih ponsel dari dalam tasnya. Membuka pesan dari Brian. Brian, sayang kamu di mana? Udah makan. Clara, ini lagi di mall mau makan sama Kak Nadia. Abang di mana? Brian, abang di kantin sama Robby. Ke mall. Kalian mau shopping? Clara, kayaknya adek cuma nemanin Kak Nadia aja deh. Katanya dia udah lama nggak jalan-jalan. Brian, kamu kalau ada yang mau dibeli-beli aja sayang, kan kartu debit abang ada sama kamu. Clara, oh iya lupa, abang pernah ngasih ya waktu itu. Ya begitulah namanya juga lagi LDRan, komunikasi mereka hanya sebatas lewat telepon genggam. Sesuai janjinya pada Clara, Brian menghubunginya setiap 2 jam sekali baik melalui telepon ataupun pesan. Tak lama kemudian, pelayan mengantarkan pesanan mereka. Namun hanya Clara lah yang sangat menikmati makanannya kala itu. Sementara Nadia hanya mengaduk-ngaduk sup pesanannya, tanpa menyicipnya sama sekali. Kak. Iya Clara, Nadia mengangkat kepalanya dan menatap Clara yang berada di hadapannya. Aku tahu rasanya cemburu, tapi ada baiknya kita tetap berpikiran positif sama suami kita. Clara memberi saran pada Nadia seolah dia tak pernah mengalami hal itu, padahal dirinya sendiri jika sudah cemburu juga sering mengambil kesimpulan sendiri terhadap suaminya. Iya Clara, tapi masalahnya si Yuri ini memang berbahaya. 2 tahun dia kerja bareng Caesar. Menurut kamu dia ada niat nggak buat ngerebut Caesar dari aku? Clara belum menjawab, bagaimana cara menyimpulkan Yuri berniat merebut Caesar darinya sementara Clara tidak pernah tahu seperti apa wujud yang bernama Yuri itu. Pernah beberapa kali aku main ke kantornya Caesar, setiap kali aku masuk ke ruangan suamiku, Yuri selalu berada di sana, padahal ada ruangan khusus untuk sekretaris. Belum lagi pakaiannya haduh, coba kamu di posisi aku pasti hati kamu juga bakalan cemas. Lanjut Nadia, sambil memegang kening dengan kedua tangannya. Iya kak, aku tahu dan paham gimana rasanya, sering ngalamin. Brian nggak mungkin aneh-aneh kan? Aku tahu banget dia gimana. Enggak kok kak, akunya aja yang sering salah paham. Kak, cepetan makannya setelah ini kita shopping aja yuk. Clara mencoba mengubah suasana hati Nadia siapa tahu ajakannya bisa menenangkan hatinya. Boleh juga. Ide bagus, sepertinya aku butuh sesuatu yang baru. Kamu udah selesai. Nadia menatap piring kosong di hadapan Clara. Clara mengangguk, ya udah, kita pergi sekarang aja. Tapi kamu belum makan, Kak. Aku udah hilang selera, udah deh hitung-hitung diet, ujarnya dengan santai. Saat mereka mulai berbelanja ria, jelas terlihat raut wajah Nadia yang tadinya murung sekarang perlahan menghilang. Setelah mereka puas berbelanja beberapa pakaian dan sepatu, kini Clara mengajak Nadia untuk ke salah satu toko yang menyediakan berbagai macam kerudung. Bukan Clara namanya jika ia tidak tertarik untuk membeli kerudung baru. Padahal terkadang yang ia pilih adalah warna yang hampir mirip, atau motif yang hampir mirip dengan yang sudah ia punya. Tapi tetap saja, ia senang akan hal itu. Kini Clara benar-benar memanfaatkan kartu debit yang Brian berikan padanya sejak beberapa bulan lalu yang hanya digunakan untuk belanja bulanan saja. Ia belum pernah menggunakannya untuk belanja keperluan pribadinya secara cuma-cuma. Clara tengah asyik memilih-milih kerudung, lalu Nadia iseng mencoba salah satu kerudung itu, ia pakaikan di kepalanya. Seketika Clara menoleh, Kak kamu cantik banget pakai kerudung. Beneran, iya sih aku seperti melihat sisi lain dari diriku, ujar Nadia sambil tersenyum di hadapan cermin yang berada di toko itu.
Iya kak, cantik. Akhirnya Nadia juga memilih beberapa kerudung, meski ia belum tahu akan mengenakannya atau tidak. Ya setidaknya ia sudah mencoba dan berniat mungkin suatu saat nanti, pikirnya. Ponsel Clara berdering, Mama Ningsih menelpon untuk menanyakan keberadaan mereka sudah sore mengapa mereka belum tiba di rumah. Mama Ningsih khawatir kalau Clara akan kelelahan. Mereka sudah sampai di rumah dengan menenteng paper bag masing-masing dan disambut oleh Mama Ningsih. Kalian memang menjalankan tugas seorang istri, di saat suami lagi pada kerja nyari duit. Kalian di sini menggunakan duit suami dengan sebaik-baiknya. Bagus, bagus, ucap Mama Ningsih sambil cekikikan. Ya iya dong Ma, siapa lagi yang ngabisin duit suami kalau bukan para istri, daripada duitnya diembat sama pelakor. Seru Nadia bersemangat dan menekankan kata pelakor. Sementara Clara hanya tersenyum saja, ia belum terlalu berani untuk menjawab walaupun itu hanya sekedar candaan. Kalau ada pelakor yang berani ngabisin atau manfaatin anak-anak Mama, dia bukan lagi berhadapan dengan kalian. Tapi dengan Mama, jadi Mama minta kalau ada sesuatu yang mencurigakan dari suami kalian beritahu Mama ya. Nadia dan Clara saling tatap, ucapan Mama Ningsih kali ini tidak bisa ditebak, serius atau hanya bercandakah. Tapi Nadia tidak mau menceritakan apa yang sedang mengganjal di hatinya. Ia memilih diam dan sebelumnya ia juga sudah mengatakan pada Clara untuk tidak menceritakan hal itu pada Mama dan juga pada Brian. Ia tak mau memperbesar masalah, biarlah ia saja yang menghadapi. Iya Ma, pasti dong. Jawab Nadia. Mereka kembali ke kamar masing-masing dan sesuai apa yang telah mereka rencanakan saat di perjalanan tadi, bahwa setibanya di rumah Nadia akan melakukan tes kehamilan dengan menggunakan tes pack. Kak, ini. Clara memberikan benda pipi itu kepada Nadia. Clara aku gugup, ini pertama kalinya buat aku. Tangannya meraih alat itu dari Clara. Aku juga dulu gitu kak, bismillah aja ya, petunjuk penggunaannya ada di situ kak, ujar Clara. Lalu Nadia menuju ke kamar mandi yang ada di dalam kamarnya. Beberapa menit kemudian Nadia keluar dengan perasaan yang campur aduk. Clara kalau hasilnya begini artinya apa? Ini samar. Clara melihat hasil yang ditunjukkan oleh benda pipi itu. Alhamdulillah kak, ini walaupun masih samar tapi emang garisnya 2. Selamat kak, kamu hamil. Refleks Clara memeluk tubuh Nadia yang masih mematung karena tak percaya akan hasil positif yang ditunjukkan oleh alat itu. Ini beneran Clara, alat ini nggak bohong kan? Nadia membalas pelukan yang diberikan Clara, dan mulai mengeluarkan air bening dari matanya. Ia terharu dan tak percaya. Iya kak, ada baiknya besok segera periksa ke dokter untuk memastikan. Tetapi sepertinya aku mau nunggu Caesar pulang, ke dokternya bareng dia aja, aku mau ngasih kejutan buat dia. Kata Nadia sambil terisak. Mama Ningsih yang berada di bawah mendengar kehebohan yang mereka ciptakan apalagi ada suara tangisan, membuat Mama Ningsih penasaran dan menaiki anak tangga untuk memastikan apa yang sedang terjadi. Apa jangan-jangan mereka bertengkar? Siapa yang nangis sampai segitunya? Gumam Mama Ningsih di dalam hatinya sambil menuju ke lantai atas. Nadia, Clara ada apa? Mama Ningsih langsung nyelonong masuk ke kamar Nadia yang kebetulan mereka tidak menutup pintu, dan tambah penasaran kala melihat mereka berpelukan. Ada apa? Apa terjadi sesuatu sama Caesar? Melihat Nadia yang masih menangis, Mama Ningsih panik dan menerka-nerka telah terjadi sesuatu dengan anak sulungnya. Bukan Ma, ini. Nadia menunjukkan sesuatu yang berada di tangannya. Ini punya siapa? Kamu. Senyum mengembang di bibir Mama Ningsih, Nadia mengangguk sembari menghapus pipinya yang basah. Alhamdulillah selamat sayang, Mama Ningsih juga memeluk Nadia. Udah jangan nangis lagi, kamu harus jaga kepercayaan yang udah diberikan ke kamu dengan baik, sambil mengelus lembut rambut Nadia. Mama bakalan punya 2 cucu dalam waktu yang berdekatan, lanjut Bu Ningsih lagi sambil menatap kedua menantunya secara bergantian. Allah Maha Baik, Mama Ningsih sangat bersyukur, ia tidak tahu bagaimana harus menggambarkan kebahagiaan ini. Kalau Caesar udah pulang nanti,
bilang sama dia jangan nyentuh kamu dulu. Hamil usia muda masih tergolong rentan. Iya bener Kak, jangan sampai kayak aku, sahut Clara. Nadia mengangguk mengerti, rasanya ia ingin sekali memberitahu suaminya sekarang. Tapi ia tahan, lebih baik nanti saja setelah suaminya tiba di rumah. Tapi Nadia juga tidak tahu kapan suaminya itu akan kembali.